Tak heran jika ia melihat banyak orang yang saat itu mengarak kepala orang yang dianggap sebagai simpatisan atau orang-orang komunis. Terhadap beberapa orang tersebut, Putmainah mengaku tidak menyimpan dendam karena ia menganggap bahwa mereka itu sebenarnya juga korban politik adu domba. Putmainah juga memilih menyelamatkan diri dengan membawa serta anak-anaknya yang masih kecil saat itu. Sejumlah orang merusak tempat tinggalnya, namun kemudian dia tertangkap dalam keadaan hamil tua di sebuah gua persembunyian di wilayah Blitar Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat-sobat Baraya Belajar? Di postingan kali ini kembali saya coba menguak tabir kelam sejarah peristiwa G30S yang masih belum sepenuhnya terungkap. Memang ada kalanya peristiwa G30S yang sudah merupakan menjadi sejarah selalu menarik untuk dilakukan analisa dan bahasan secara mendalam, khususnya apabila menggali dari kesaksian pelaku atau seorang mantan ketua Gerakan Wanita Indonesia saat itu, organisasi Gerwani. Adalah seorang nenek tua yang bernama Putmainah yang saat diwawancarai oleh media berusia hampir ke 90 tahun yang tengah duduk di kursi roda dan tinggal di desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dulunya beliau merupakan ketua Gerwani Blitar yang mendadak tersentak ketika ditanyai awak media mengenai keterlibatan CIA dalam tragedi 30 September tahun 1965. Suaranya mendadak tinggi, matanya pun setengah melotot. Beliau bertanya, "Apa? Amerika?" Ya, wajah yang keriputnya tersebut mendadak menegang dan ia seperti terkaget atau tersentak. Sorot mata warga desa Pakisrejo ini akhirnya sontak menajam dan garis wajahnya mengeras. Seketika nenek tua ini nyaris lumpuh total kondisinya semenjak terkena serangan stroke. Tangan kirinya pun tak bisa digerakkan, dari jari hingga pangkal lengan layu tak bertenaga sama sekali. Begitu juga dengan kondisi kaki kirinya yang tengah lumpuh dan mati rasa saat itu. Pada kesempatan itu dia mengatakan dengan gamblangnya bahwa CIA dan Amerika jelas-jelas terlibat dalam peristiwa 30 September 1965 kala itu. Diketahui pula bahwa Amerika tengah memberi info intelijen mengenai nama orang-orang komunis kepada TNI Angkatan Darat Republik Indonesia, yang juga disebutkan pula bahwa ada kucuran dana sebesar 50 juta rupiah di tahun tersebut dari Duta Besar Amerika, yaitu Marshall Green, kepada gerakan Gestapo di Indonesia. Tidak heran akhirnya dalam pidatonya Presiden Soekarno melontarkan sindiran bahwa abad ke-20 adalah abad intervensi. Nenek Putmainah yang walaupun sudah tua renta, namun ternyata daya ingatnya masih sangat tajam. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa Amerika menggunakan tangan militer Indonesia untuk menumpas PKI. Dia juga memberikan keterangan bahwa sebelum para aktivis atau simpatisan PKI dan organisasi sayapnya dibunuh, ditangkap dan juga disiksa serta dipenjara tanpa pengadilan. Di masyarakat muncul bantuan banyak sekali kitab suci Al-Quran kepada tokoh-tokoh agama. Disinyalir kuat Al-Quran tersebut berasal dari agen rahasia CIA dan kitab suci tersebut dibagikan secara gratis merata kepada pondok-pondok pesantren yang ada di sana. Dan para kiai saat itu pun serta-merta pemuka agama di desa-desa menerimanya. Nenek Putmainah mengatakan bahwa operasi untuk mengambil hati kelompok-kelompok yang anti PKI saat itu adalah tentara atau dari kalangan militer. Dengan tegas Nenek Putmainah mengatakan, "Saya tahu persis karena ayah saya seorang haji dan mendapatkan bantuan Al-Quran dari Amerika itu." Ayah dari Nenek Putmainah ini, yaitu yang bernama Haji Mansur, adalah pemuka agama yang disegani di desanya. Nenek Putmainah menuturkan bahwa ayahnya dikenal sebagai tokoh syarikat Islam atau organisasi SI Merah yang kemudian berganti nama dengan Syarikat Rakyat. Haji Mansur merupakan putra sulung Kiai Haji Abdurrahman yang juga keturunan langsung penyebar Islam Sunan Tembayat, Jawa Tengah, dan Kiai Haji Abdurrahman ini merupakan salah satu laskar prajurit Pangeran Diponegoro saat itu.
Bersama sang pangeran tersebut, Kiai Haji Abdurrahman memerangi Belanda kala itu. Nenek Putmainah menceritakan bahwa Haji Mansur pernah ditahan oleh Belanda karena terlibat peristiwa pemberontakan PKI di tahun 1926. Bukan hanya itu, Haji Mansur juga terlibat aktif dalam pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso dan membuatnya ditangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Nenek Putmainah mengaku bahwa dirinya mengenal persis ajaran dan azas-azas komunisme dari sang ayah tercinta. Dari ayahnya lah ia belajar bagaimana menggunakan azas-azas komunisme untuk membela rakyat tertindas saat itu dan berusaha adil sejak dalam pikiran. Dia mengenang ayahnya sebagai seseorang yang mampu menggelorakan massa dalam berpidato, sama halnya dengan Bung Karno walaupun berbeda level. Oleh karenanya, agar anaknya bisa memperdalam komunisme secara menyeluruh, Haji Mansur menitipkan Putmainah kecil kepada Umi Syaryono yang seorang tokoh Gerwani juga yang menjadi guru dan pelatih komunisnya pertama kali. Atas inisiatif Umi Syaryono, Putmainah kecil ditempatkan di rumah Nyonya Wardoyo yang tak lain adalah kakak kandung dari Bung Karno yang berdomisili di Istana Gebang, Kota Blitar, Jawa Timur. Dari pelajaran-pelajaran dan pelatihan komunisme itulah yang kemudian mengantarkan Putmainah kecil menjadi tokoh Gerwani yang cukup disegani saat itu, sekaligus sebagai anggota DPR GR Kabupaten Blitar dari fraksi PKI. Kembali ke pokok masalah yang sedang dibahas tentang kesaksian Putmainah yang mengenai keterlibatan CIA dalam peristiwa G30S. Selain kitab suci Al-Quran, Amerika juga melalui CIA terlibat dalam pemberian bantuan dana pembangunan rumah ibadah seperti surau, masjid, dan juga musola. Kala itu, banyak masjid dan musola yang diperbaiki serta dibangun secara serentak bersamaan dengan juga termasuk bantuan kitab suci Al-Quran. Praktek-praktek agitasi yang dilakukan Amerika saat itu kepada kelompok-kelompok agama berlanjut pada politik adu domba. Beberapa kelompok agama yakni Nahdlatul Ulama atau NU dan Barisan Ansor dihasut dan dibenturkan dengan PKI dan juga organisasi sayapnya seperti BTI, SOBSI, Lekra, Gerwani, dan juga Pemuda Rakyat saat itu. Organisasi buruh SOBSI atau PKI dihadapkan dengan Sarbu Musi yaitu NU dan juga BTI dibenturkan dengan Pertanu, Lekra dengan Les Bumi, dan Gerwani dengan Fatayat dan Muslimat, IPPI dengan IPNU dan IPPNU, CGMI dengan PMII, serta Pemuda Rakyat dengan JP Ansor, serta Partai Masyumi pun akhirnya bubar dan PNI pun pecah. Yang sanggup menandingi PKI sebagai pemenang pemilu keempat hanyalah NU semata. Praktis hanya tinggal NU sebagai partai terbesar ketiga pemenang pemilu di tahun 1955. Putmainah mengatakan dengan nada getir, padahal hubungan PKI dengan NU khususnya di Blitar saat itu tidaklah pernah terjadi gesekan sedikit pun dan juga polemik. Putmainah pun menceritakan bahwa selama menjabat sebagai anggota DPR GR di Kabupaten Blitar, dia bersahabat cukup dekat dengan para wakil NU di parlemen tersebut. Putmainah menyebut nama Kayubi sebagai salah satu orang NU yang menjadi kawannya selama bekerja di legislatif. Sayangnya, dia mengaku tidak ingat apakah Kayubi yang dimaksud adalah Zainuddin Kayubi sebagai penggagas sekaligus pendiri Barisan Ansor Serbaguna atau Banser NU. Sejarah mencatat bahwa Banser didirikan pertama kali di Blitar pada tanggal 14 April 1964. Putmainah mengenang sebagai anggota parlemen, ia sering turun ke bawah dengan berboncengan naik sepeda motor dengan Kayubi. Dan Kayubi selalu memanggilnya dengan sebutan Mbak Yu, yaitu sapaan halus untuk seorang kakak perempuan dalam masyarakat adat Jawa. Namun situasi berubah total dan kacau setelah peristiwa Gilakan 30 September 1965 di Jakarta. Orang-orang PKI dan simpatisannya ditangkap, mereka disiksa dan dibunuh tanpa ampun.
Putmaina menambahkan bahwa orang-orang yang mengeksekusi orang-orang PKI itu adalah digerakkan oleh tentara, dan Putmaina juga menyaksikan bahwa orang-orang tersebut juga merampas, menjarah, dan juga menguasai harta benda milik orang-orang yang dianggap beraliran PKI saat itu. Banyak orang PKI yang memilih menyingkir kala itu meninggalkan rumahnya masing-masing karena sadar akan nasib dan keselamatannya. Dengan mimik muka yang serius, Putmaina mengatakan bahwa saat itu situasi benar-benar tidak jelas, sungguh kacau dan sangat mencekam. Sikap saling curiga mencurigai pun berkembang. Bahkan orang-orang yang jelas-jelas bukan anggota atau simpatisan PKI pun bisa saja dibunuh saat itu oleh fitnah dengan latar belakang sengketa bisnis, rebutan wanita, bahkan ada yang istri atau anak perempuannya diambil paksa dan diludah paksa, dan juga segala macam hal jenis permusuhan dan dendam lama lainnya pun dijadikan bahan untuk mengadu domba. Nyawa pun saat itu sudah tak ada harganya lagi. Informasi yang berkembang saat itu, setiap orang membawa kepala orang PKI yang berhasil dibunuhnya konon akan dibayar sejumlah uang. Sebuah nilai yang cukup fantastis saat itu, maka tak heran jika ia melihat banyak orang yang saat itu mengarak kepala orang yang dianggap sebagai simpatisan atau orang-orang komunis. Terhadap beberapa orang tersebut, Putmaina mengaku tidak menyimpan dendam karena ia menganggap bahwa mereka itu sebenarnya juga korban politik adu domba. Putmaina juga memilih menyelamatkan diri dengan membawa serta anak-anaknya yang masih kecil saat itu. Sejumlah orang merusak tempat tinggalnya, namun kemudian dia tertangkap dalam keadaan hamil tua di sebuah gua persembunyian di wilayah Blitar Selatan. Kemudian tanpa diadili, dia pun dijebloskan ke dalam tahanan penjara wanita Pelantungan di Semarang selama beberapa tahun. Sedangkan suami dari Putmaina, yaitu Subandi, yang merupakan ketua fraksi PKI di DPRD Kota Blitar sekaligus ketua Front Nasional Blitar saat itu, tidaklah diketahui kabarnya. Subandi juga merupakan tentara yang berdinas di Batalion 29 Blitar, dan beberapa hari sebelum kejadian 30 September 1965, Subandi berangkat ke Jakarta dan untuk memenuhi undangan persiapan Kongres PKI saat itu. Putmaina tidak pernah tahu apakah suaminya turut terbunuh saat itu atau saat itu juga masih hidup hingga kini, dan dia mengenang bahwa suaminya adalah seorang pendiam, tak bisa berpidato, namun merupakan seorang konseptor politik yang cukup baik saat itu. Dan Putmaina mengaku beruntung karena hidup di era kekuasaan 7 orang Presiden Republik Indonesia, dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Ia masih berharap terciptanya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan menurutnya keadilan kesejahteraan belum ada, serta yang patut digarisbawahi adalah belum adanya penghargaan bagi sesama yang ditandai dengan seringnya muncul konflik horizontal sesama masyarakat di kalangan bawah. Masih banyak yang ingin makmur sendiri, penghargaan sesama manusia juga belum tercipta. Semoga saya masih bisa diberi kesempatan hidup untuk melihat semua itu datang dalam kehidupan masyarakat, tutupnya. Perlu diketahui bahwa Gerwani pun memang menarik untuk ditelaah. Konon, sebelum dan saat penculikan para jenderal angkatan darat, para wanita anggota Gerwani dan sukarelawan pemuda rakyat, serta para pelaku penculikan melakukan pesta seks gila-gilaan atau pesta cabul yang berlokasi di Lubang Buaya, yang kemudian hari akhirnya dikenal sebagai Pesta Harum Bunga. Namun dari berbagai kesaksian orang-orang yang termuat dalam literatur, sebenarnya tidaklah ada kegiatan tersebut alias hoax belaka. Nah guys, demikian sejarah mengenai kesaksian pelaku atau anggota Gerwani yang masih hidup di zaman ini. Semoga informasi ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi sejarah kita semua dan bagi baraya pembelajar yang menyaksikan video ini. Silakan jika ada yang ingin berkomentar atau menambahkan dari postingan informasi yang ada di video kali ini. Terima kasih menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.